Saudara, serangan udara mewarnai Idul Fitri di Palestina. Korban sipil pun berjatuhan. Untuk mengetahui perkembangan terkini seputar konflik Palestina dan Israel yang kembali meletup, kita sudah tersambung bersama jurnalis lepas asal Indonesia yang juga telah lama bermukim di Gaza, Muhammad Hussein. Bung Hussein, selamat pagi waktu Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir dan batin, Bung Hussein. Ya, sama-sama, Stefani. Selamat dini hari waktu Gaza. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan batin. Bung Hussein, berarti seperti apa Bung Hussein bersama dengan warga Gaza di tengah ketegangan yang ada merayakan Idul Fitri tahun ini? Ya, ini bukan pertama kalinya kita menjalankan Idul Fitri di tengah dentuman bom. Memang sangat berbeda dengan nuansa Idul Fitri lainnya, karena memang hampir tidak ada sensasi sukacita. Namun setiap hari kita diselimuti oleh rasa mencekam dan rasa takut ya, yang manusiawi tentu, di mana kita bisa waktu-waktu menjadi korban pemboman dari pesawat tempur Israel. Bung Hussein, betul ya, berada tepat di Gaza. Boleh mungkin deskripsikan kepada kami, Bung Hussein, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat di luar saat ini? Ya, sampai sekarang kita berbicara ini, saya mendengar dentuman di luar jendela saya. Dan semalaman ini memang adalah malam yang paling parah. Saya ingin katakan bahwa malam ini adalah malam terpanas sejak serangan dimulai dari Israel pada pekan lalu. Kenapa demikian? Dan dari malam puluhan serangan udara terus dilakukan, bukan puluhan, maksud saya ratusan. Sejak dari malam ratusan serangan udara dilakukan oleh Israel. Bahkan sampai saat ini ada beberapa keluarga Gaza yang masih terjebak di dalam reruntuhan setelah rumahnya itu dibombardir bersama penghuninya. Dan target serangan Zionis bahkan semakin luas, tidak hanya rumah-rumah warga, namun juga gedung-gedung perkantoran, tempat-tempat ibadah, dan infrastruktur. Malam ini juga kami mendapat kabar bahwa jalanan utama di Gaza dibombardir hingga porak-poranda. Jaringan listrik, jaringan air, dan internet juga menjadi sasaran. Di antaranya jalanan utama di depan Rumah Sakit Indonesia yang lokasinya ada di jalur Gaza bagian utara, di mana jalan itu hancur, padahal itu adalah akses satu-satunya yang dimiliki untuk bisa mengevakuasi korban, ya, untuk para ambulan bisa mengevakuasi korban luka dan dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Jadi informasi yang didapatkan sejauh ini, Bung Hussein, seperti apa suplai logistik, kemudian juga fasilitas kesehatan dengan semakin banyaknya jumlah korban dan juga bahkan ada juga gangguan di tengah lalu lintas untuk membawa korban ke rumah sakit maupun juga suplai listrik. Sejauh ini seperti apa? Iya, memang kondisinya sangat parah sekali. Tampaknya memang ada agenda tertentu mengapa Israel menarget jalan-jalan yang merupakan akses. Bukan hanya Rumah Sakit Indonesia, tapi juga mereka mentarget jalan utama yang menuju ke Rumah Sakit Ashifa. Itu rumah sakit rujukan pertama di Gaza. Dan juga Rumah Sakit Al-Quds. Dan juga beberapa infrastruktur lain yang, nah ini kita mendengar suara bom nih barusan, yang memang ini hanya memperburuk suasana dan menambah perih ya derita warga Gaza dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi untuk Anda sendiri, Bung Hussein, di mana Anda ada sekarang, berarti pasokan listrik masih ada? Ya, ini saya menggunakan UPS, batu baterai. Baik, Bung Hussein, kita tahu Gaza bukan wilayah yang begitu luas, 360 kilometer persegi yang dipadati oleh kurang lebih 2 juta penduduk. Selain titik lokasi di mana Anda berada saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, saya pribadi saat ini berada di jalur Gaza bagian tengah. Kita tahu bahwa jalur Gaza terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian selatan, bagian utara, dan jalur Gaza bagian tengah. Dan untuk apakah ada wilayah yang dikatakan aman dari serangan, saya katakan tidak ada. Semua manusia, semua orang yang tinggal di jalur Gaza memiliki tingkat risiko yang sama terkena serangan udara.
Ya, malam ini ada 5 rumah. Sekali lagi malam ini ada 5 rumah warga yang dibombardir oleh serangan udara Israel. Sementara para penghuninya masih berada di dalam rumah. Beberapa menit yang lalu saya dapat kabar ada 5 orang anak yang berhasil dievakuasi dari bawah runtuhan. Sementara masih banyak lagi korban-korban yang belum bisa dievakuasi dan belum diketahui nasibnya apakah terluka atau terbunuh. Dan ini ternyata tim medis masih terus berusaha untuk melakukan tugasnya. Berarti hampir seluruh titik di Gaza sama kondisinya, termasuk dengan suplai makanan tadi juga, dan air bersih di sana juga sama berarti kondisinya, Bung Hussein? Iya, kalau bicara tentang suplai makanan, suplai air bersih, dan listrik ini memang sudah parah sebelum adanya eskalasi. Ya, sejak tahun 2006 jalur Gaza ini sudah diblokade, artinya logistik dibatasi. Krisis air bersih sudah terjadi sangat lama, listrik hanya mengalir selama 6 jam per hari, dan ini semakin diperburuk oleh adanya eskalasi dan serangan Israel ke Gaza dalam kesepekan terakhir ini. Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari dengan suplai yang terbatas ini, Bung Hussein? Ya, di sini masalahnya warga Gaza dipaksa harus menahan lapar meskipun Ramadan sudah selesai. Ya, maka dari itu saya pribadi yang sebagai salah satu sosok yang mengelola lembaga kemanusiaan, ya kita terus berusaha untuk mengumpulkan donasi dan mendistribusikannya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita masih terus mendistribusikan logistik mendesak kepada keluarga-keluarga yang menjadi korban serangan Israel dalam 1 pekan terakhir ini. Bung Hussein, saya mau konfirmasi, Anda boleh koreksi kalau saya salah. Di sana ada 5 warga negara Indonesia. Anda masih menjalin komunikasi intensif dengan mereka. Bagaimana keadaannya? Iya, benar. Sampai beberapa menit yang lalu saya masih komunikasi. Saya berada di jalur bagian tengah, sementara sahabat-sahabat saya WNI tinggal di jalur bagian utara. Dan wilayah utara itu adalah wilayah yang paling masif, ya, yang paling menjadi target bulan-bulanan Israel. Dan makanya tadi ketika saya mendengar ada serangan masif di sekitar rumah sakit Indonesia, saya langsung menghubungi sahabat saya dan dia alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dia mengaku dentuman bom yang dia dengar itu sampai mengguncang rumah tempat tinggal dan benar-benar sangat intens serangannya. Bung Hussein, Anda pernah menyebutkan bahwa ada dualisme pemerintahan di sana. Dengan eskalasi yang semakin meningkat, bagaimana sikap dari kedua kubu ini, Bung Hussein, saat ini? Iya, memang unik sekali. Kalau kita bicara ada dualisme, ini kita hanya bicara pada sektor politik. Ada perbedaan cara pandang dalam politik. Namun, dalam perjuangan atau perlawanan, itu semua bersatu. Di Gaza ini ada 12 faksi perlawanan, di mana saya militernya itu bersatu padu dalam satu gerakan, mereka menandakannya ruang koordinasi. Jadi mereka semua saling bersatu padu meluncurkan roket-roket balasan ke arah kota-kota yang dikuasai oleh zona Israel. Dan sejauh ini kita tahu ada sejumlah pihak yang berupaya untuk melakukan mediasi, salah satunya juga adalah Mesir. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, dari perspektif Anda, Bung Hussein, seberapa besar peluang mediasi ini bisa berhasil? Sebetulnya cukup besar, ya, karena memang tampaknya pihak Israel ini juga sudah tidak sanggup menahan lagi roket-roket yang terus jatuh di Tel Aviv. Karena saya juga terus mengikuti pihak Mesir semakin mendekati tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Namun memang sampai sejauh ini itu kesepakatan ini terbentur pada keputusan Israel yang bersikeras tidak mau menarik pasukannya dari wilayah Masjidil Aqsa. Karena itu adalah salah satu syarat yang diajukan oleh para pejuang di Gaza. Jika memang mau tercapai kesepakatan gencatan senjata ini, hal yang paling utama adalah menarik pasukan Israel dari wilayah Masjidil Aqsa, kemudian dari desa Sheikh Jarrah, dan melepaskan tawanan-tawanan yang ditangkap dalam eskalasi terakhir di tepi barat.
Baik, terima kasih Bung Hussein telah berbagi perspektif pada kami pagi hari ini di Waktu Indonesia. Hati-hati terus Bung Hussein dan semoga sehat selalu. Terima kasih banyak.